Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih malih kalih Pak Mul, jagat Jawa. Dinten iki badhe tangklet niki lho Pak Mul. Ten masyarakat niku biasanya wonten masalah weton pasangan pengantin. Sing biasanya niku weton wage pahing. Kata-kata masyarakat niku adre bingung niku pantangan. Weton itu kan menunjukkan suatu titik di mana orang itu dilahirkan. Jadi weton iki waktu. Nah, misalnya neng dino, ya apa dino Senin, apa Selasa, apa Rebo sampai dino Minggu ini salah siji weton. Nah, neng Jawa iki punya hari itu dengan gandengannya. Istilahnya itu dengan gandengannya. Contohnya neng babagan kuwi diarani pasaran. Jumlahnya nek 5 cacahe. Jadi ada 5. Kalau hari umumnya kan ada 7 hari. Nah, di situ kalau orang Jawa itu digabung dengan pasarannya. Yang antara lain pon, wage, kliwon, legi, pahing itu. Nah, kalau masalah babagan orang menikah ketemu misalnya ada cerita bahwa kalau orang menikah geying itu misalnya pantangan tidak boleh, itu dikarenakan apa? Ini kan menurut penemu-penemu terdahulu ya, cerita-cerita dari leluhur dahulu. Mungkin ada kejadian-kejadian pada saat itu yang akhirnya cerita itu turun-temurun ke anak cucu. Contoh yang dimaksud dengan geng itu bukan semua geng dalam artian wage dengan pahing saja. Maksudnya dengan misalnya gini, ada Senin wage dengan Rebo pahing misalnya. Itu kan kalau orang yang tidak mengetahui bahwa itu adalah geng, yang dimaksudkan seperti itu. Geng itu ketemu pasaran. Jadi ketika orang ketemu weton pasaran wage dan pahing itu menjadi pantangan. Sebetulnya tidak semuanya. Yang dimaksud dengan geng adalah geng yang neptunya itu hari yang neptunya besar, ya, ketemu dengan neptunya kecil. Contoh, ini yang selama ini yang saya ketahui, geng yang menjadi pantangan orang menikah itu ada beberapa orang yang mempercayai, tapi ada juga beberapa orang yang tidak memakai itu. Jadi geng itu ada yang namanya Sabtu Pahing, ya, ini yang menjadi pantangan bagi orang-orang terdahulu itu di Sabtu Pahing dengan hari Selasa Wage. Kenapa itu? Sabtu Pahing itu kalau orang Jawa menghitungnya itu 9 dengan 9. Waktunya hari Sabtu itu 9, kemudian hari Pahingnya itu juga 9. Jadi berjumlah 18. Nah, kemudian entah itu perempuan atau laki-lakinya misalnya ketemu jodohnya itu dengan ketemu orang itu dengan weton yang Selasa Wage. Nah, hari Selasa Wage itu Selasa itu 3, paginya itu 4. Jadi berapa jumlahnya? 7. Ini itu kan hari, ada cerita bahwa hari Selasa Wage ini hari neptunya sedikit tapi paling tua di antara hari yang lain. Coro Jawa niki dina wiwitan jarine. Biyen ceritanya itu seperti itu tuh. Cerita dari leluhur loh ya. Dari turun-temurun kakek buyut saya itu seperti itu. Ini soal kebenaran itu tergantung dari kepercayaan masing-masing. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tapi di kalangan keluarga besar bahwa geng yang menjadi pantangan itu adalah
Setupaing dengan hari Selasa Wage itu. Lah kalau di jumlah antara 18 di naptunya Sabtu Paing dengan jumlah Selasa Wage dengan naptu yang berjumlah 7 itu ada berapa? 25 kan? Ya. 18 dengan 7 kan 25. Nah, 25 ini merupakan bentuk kalau di Perang karena naptunya itu besar dengan kecil, itu dari 25 itu kalau orang Jawa masih di Perang lagi menjadi 7 kan. 2 dengan 5 kan menjadi 7. Ya. 7 menunjukkan daripada jumlah hari. Sehingga siapa yang bahasa Jawanya ya, sopo sing mampu mengku dino. Nah kayak gitu loh bahasanya, sopo sing iso langsung mampu mengku dino. Jadi itu mungkin dulu itu karena ada kejadian-kejadian sehingga dihubung-hubungkanlah antara naptu itu dengan naptu itu. Karena kejadian pada masa lalu. Lah, karena sudah menjadi kepercayaan, ya, menjadi kepercayaan dan kemudian oleh beberapa orang itu diyakini, sehingga ketika itu dilanggar maka akan terjadi sesuatu. Gitu. Karena dulunya pernah ada yang melakukan itu kemudian mendapatkan mungkin apalah kejadian apa yang kita tidak ketahui. Diingat-ingat atau Jawanya menjadi pengiling-iling, peniten, niteni ya, atau diingat-ingat sehingga itu seperti pantangan. Nah, ternyata kalau dicari penyebabnya dulu pun hanya pada hari Sabtu Paing sama Selasa Wage. Tapi ada orang juga, beberapa orang itu yang bahwa mempercayai kalau hari Wage dengan Paing itu walaupun dengan bukan Sabtu Paing dengan Selasa Wage itu katanya tidak boleh. Tapi sebetulnya yang sangat riskan atau yang sangat dihindari itu di Sabtu Paing dengan Selasa Wage itu. Kalau yang lain masih bisa disarati lah istilahnya kalau orang Jawa itu. Misalnya ketemu hari Wage sama Kemis Paing itu kan geng juga, tapi geng kecil itu masih bisa disarati kalau orang Jawa. Misalnya dibuatkan apalah gitu. Misalkan Minggu Wage dengan Jumat Paing misalnya. Itu kalau orang Jawa itu seperti itu. Ya, yang jelas sebenarnya yang paling perlu diperhitungkan adalah yang Sabtu Paing dan Selasa Wage tadi. Jadi hari yang terbesar naptunya ketemu dengan hari tua yang terkecil naptunya. Kalau dihitung jumlah keseluruhan total menjadi 25. 25 itu kalau di Perang bahasa Jawanya itu menjadi 7. 7 itu jumlah daripada jumlah hari itu kalau 7. Ya itu menurut cerita dari leluhur loh ya. Cerita dari leluhur. Dan itu kebanyakan kalau orang-orang yang masih sepuh-sepuh ya, itu biasanya masih menggunakan itu. Tapi kalau ada beberapa orang yang memang sudah tidak menggunakan itu dan tidak, misalnya bener-bener bahwa terus gak ngerti sama sekali, nggak merasa bahwa itu bukan pantangan dan itu karena semua hari itu baik, biasanya ya dengan penemu-penemunya sendiri dan masing-masing, ya monggo, nggak masalah juga. Tergantung dari kepercayaan, keyakinan, gitu, keyakinan. Tapi kita sebagai manusia itu biasanya kalau orang-orang Jawa itu kan hati-hati lah, gue hati-hati dewi, menurut gue hati-hati dewi. Ya, matur suwun, penjelasannya pun saged damel masyarakat mboten sedaya Wage Paing itu istilahnya pantangan. Pantangan nih, ben ora bingung, kawula iki ben ora bingung. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.